أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Setelah menghafal surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176, di sini kita akan menafsirkan ayat tersebut, menerjemahkan ayat tersebut perkatanya. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan, ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah, minal kitabi, daripada kitab, wa yashtaruna, dan mereka menjualnya dengannya kitab, tamanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika, mereka itulah, ma yakuluna, mereka itu tidak menelaah, butunihim, keadaan perut mereka, kecuali dengan api neraka, ilan nari. Wala yukallimuhumullah, dan tidak menyapa mereka, dan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah tidak menyapa mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan wala yuzakkihim, dan tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ulaika, mereka itulah alladzina ishtaru dhalalah, yang membelinya dengan kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, yang membeli kesesatan dengan petunjuk, wal adzabu, dan membeli azab, bil maghfirati, dengan ampunan. Fama asbaruhum, maka adalah mereka berani mereka, maka alangkah beraninya mereka, alan nari, di atas api neraka. Dzalika, yang demikian itu, bi annallah, karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, wa innal ladzina ikhtalafu, dan mereka yang paham akan kesedihan, fil kitabi, tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, la fi syiqaqin ba'id, maka dijauhkan mereka dalam perpecahan. Jadi itulah terjemahan perkata daripada surah Al-Baqarah ayat 174 dan 100 sampai 176. Baik, setelah kita menerjemahkan perkata daripada surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176, nah di sini kita akan menelaah kembali tafsiran daripada surah Al-Baqarah ini. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu, kita telusuri dulu terjemahan yang lengkapnya, di mana artinya itu di sini dari 174 sampai 176, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran Allah SWT. Itu adalah arti penuh daripada surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176. Nah, kita tinjau dari innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Nah, di sini maknanya yaitu orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain yang mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut. Nah,
agar kepemimpinan mereka tidak lenyap. Nah, dan agar tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek-kakek moyang mereka. Maka di sini mereka semoga la'nat Allah. Maka mereka semoga la'nat Allah telah menimpa mereka. Mereka merasa khawatir jika hal tersebut ditampakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Nah, jadi alasan itulah mereka itu menyembunyikan kebenaran daripada Al-Quran, karena takutnya nanti jika mereka menampakkan kebenaran daripada kitab yang ada pada mereka, mereka akan kehilangan kaum mereka, yang dimana kaum-kaum mereka itu akan mengikuti ajaran yang benar. Nah, itu yang ditakuti mereka. Nah, karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka, yaitu harta duniawi yang sedikit. Mereka rela menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Nah, dengan demikian mereka dengan demikian berarti mereka menukarkan hidayah perkara yang hak, membenarkan rasul dan iman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah dengan harta duniawi yang sedikit itu. Akhirnya kelak mereka akan kecewa dan merugi dalam kehidupan dunia akhiratnya. Nah, kerugian mereka di dunia ialah karena sesungguhnya Allah menampakkan kepada hamba-hambanya kebenaran rasulnya melalui apa yang ditegakkannya, dan Allah membekali dengan ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang mematahkan hujah mereka. Nah, pada akhirnya orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikutinya kini benar-benar mengikutinya. Akhirnya orang-orang Yahudi itu yang mereka takutkan akan mengikuti Nabi Muhammad, akhirnya sekarang banyak daripada mereka itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan jadilah orang-orang tersebut pembantu Rasul dan memerangi mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Allah mencela perbuatan mereka ahli kitab bukan hanya pada satu tempat dalam Al-Quran, yang antara lain ialah ayat yang mulia yang firman Allah itu, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah itu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang murah dan sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Jadi di sini itu kontan api neraka yang mereka telan, yang mereka hadapi karena mereka itu menyembunyikan kebenaran daripada Al-Quran, daripada Alkitab mereka, yakni menukarnya dengan harta duniawi. Maka sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu hanyalah api neraka belaka, sebagai balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak di hari kiamat berkobar-kobar dalam perut mereka. Sama halnya dengan gambaran yang disebutkan oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah, Innal ladzina ya'kuluna amwalil yatama dzulman innama ya'kulu fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan di dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan memakai wadah dan emas dan perak tiada lain hanyalah menenggukkan atau menelankan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Oke, kita lanjut. Firman Allah, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan Allah tidak akan membicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Dikatakan demikian karena Allah SWT murka terhadap mereka, mengingat mereka menyembunyikan perkara hak yang mereka ketahui. Nah, untuk itu mereka berhak mendapat murka Allah, dan Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau menyebut dan memuji nama mereka. Bahkan Allah mengazab mereka dengan siksaan yang amat pedih. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mudarwaih dalam bab ini meriwayatkan melalui hadis Al-Mashi dari Abu Hazim dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya ada 3 macam orang Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka, serta tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yaitu orang yang berbuat zina, raja atau penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang takabur. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, yaitu mereka menukar petunjuk dengan kesesatan.
Yang dimaksud dengan petunjuk ialah menyiarkan berita yang terdapat dalam Alkitab, dalam kitab-kitab mereka yang menyangkut sifat-sifat Rasulullah SAW, perihal kerasulannya dan berita gembira kedatangannya, perintah mengikutinya dan percaya kepadanya. Nah, hal ini disebutkan di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan kesesatan ialah mendustakan Nabi Muhammad, mengingkarinya dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang ada dari kitab-kitab mereka. Wal'adzabu bil maghfirati, dan siksa dengan ampunan. Maksudnya mereka menukar maghfirah Allah dengan siksanya, yakni penyebab-penyebab maghfirah mereka tukar dengan penyebab-penyebab siksa. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Allah menceritakan bahwa mereka berada dalam siksa yang keras, lagi besar dan mengerikan, hingga membuat orang-orang melihat mereka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut. Padahal kerasnya siksaan yang mereka alami tidak terperikan, dan semuanya berlindung kepada Allah dari siksa seperti itu. Menurut pendapat lain, sehubung dengan makna firman-Nya, maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka. Disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dzalika bi anallaha nazalal kitaba bil haqqi. Yang demikian itu ialah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Ini sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras, tidak lain karena Allah SWT telah menurunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, juga kepada nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitabnya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara yang batil, sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokannya. Kitab mereka atau ahli kitab memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menyeru mereka ahli kitab kepada Allah SWT, memerintahkan perkara yang ma'ruf, serta melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar, tapi mereka mendustakannya, mereka menentangnya, mengingkarinya dan menyembunyikan ciri-cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, oleh sebab itu mereka berhak mendapatkan azab balasan yang setimpal. Karena itulah Allah SWT berfirman, "Dzalika bi annallaha nadzalal kitab bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id." Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang kebenaran atau Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Nah, itu saja tafsiran daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.